tentang kaidah sintaksis. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu san yang berarti dengan, dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kaidah sintaksis ada 3. Yang pertama, frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama, frasa. Frasa secara umum diartikan sebagai badan gramatikal berupa kombinasi kata-kata yang tidak bersifat predikatif atau hubungan antara dua unsur yang menyusun subjek tidak terstruktur, predikat atau predikat sampai rangkaikan kata, atau sering digunakan sebagai kombinasi kata yang melengkapi salah satu fungsi sintetik dalam sebuah kalimat. Contoh frasa ini adalah gedung bertingkat itu. Jika contoh tersebut diletakkan dalam kalimat, kedudukannya tetap pada satu jabatan saja. Misalnya, gedung bertingkat itu subjek, kemudian ambruk itu predikat. Kemudian, macam-macam frase. Ada 3. Yang pertama, frase eksosentrik, yaitu frase yang komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Contohnya, dia berdagang di pasar. Kemudian, frase yang kedua yaitu frase endosentrik, yaitu frase yang komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Contohnya, nenek sedang membaca komik di kamar. Kemudian, frase koordinatif, yaitu frase yang komponen pembentuknya sederajat dan dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, baik yang tunggal dan atau tetapi maupun yang terbagi seperti baik maupun, makin dan baik-baik. Kemudian yang keempat, frase apositif, yaitu frase koordinatif yang komponennya saling merujuk sesamanya sehingga urutan komponennya dapat dipertukarkan. Contohnya, Pak Ahmad guru saya rajin sekali. Kemudian, klausa. Klausa adalah rangkaian unit sintaksis dengan struktur predikat. Artinya, dalam konstruksi terdapat bagian-bagian berupa kata atau frasa yang berperan sebagai predikat. Materi yang terakhir adalah klasifikasi kalimat. Yang pertama, berdasarkan jumlah pola dan hubungan antar pola, di sini ada 2 kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang kalimat tunggal contohnya Dian membaca, dan kalimat majemuk di sini ada 2 macam. Yang pertama, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Berdasarkan ragam, kalimat dapat dibagi menjadi 2, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Contohnya, kalimat aktif contohnya seperti Tami mengajarkan tugas dan Supi menyanyi. Kemudian yang kalimat pasif contohnya televisi diperbaiki oleh tukang servis. Kemudian berdasarkan jenis kata predikat, kalimat di sini ada 2 macam. Yang pertama, kalimat verbal, contohnya adik bermain-main di halaman. Kemudian contoh dari kalimat nominal, ini kampus kami. Kemudian yang keempat, kalimat berdasarkan kutipan pembicaraan. Di sini ada 2 macam, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung contohnya, berapa jumlah saudaramu? Tanda tanya. Tanya Dian. Yang kedua, kalimat tidak langsung contohnya, ayah berkata bahwa saya harus juara kelas. Yang terakhir, kalimat berdasarkan pola. Ada 2, yaitu kalimat inti, contohnya Dila memasak. Kemudian kalimat luas, contohnya telepon itu berdering. Itulah penjelasan dari materi kaidah sintaksis. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskannya, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Nun wal qalam yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.